Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materinya ya nak ya, secara daring. Untuk bab selanjutnya yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini pernah kita bahas di kelas 8, tapi untuk kali ini persamaan kuadratnya adalah tentang bagaimana kita menyelesaikan atau mencari akar-akarnya. Ini ada contohnya ya, sudah. Persamaan kuadrat yang akan kita bahas itu ada 3 cara untuk mencari penyelesaiannya, yaitu dengan faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Dan untuk awal yang kita bahas adalah tentang faktorisasi. Mengingat kembali materi kelas 8 dulu, faktorisasi itu ada 4, yaitu faktorisasi A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 jika ini A-nya sama dengan 1. Yang kedua, kayak ini ya contohnya ya. Ini kan 1 kalau nggak ada angkanya. Nah ini. Terus yang kedua, AX kuadrat plus BX plus C jika A-nya itu lebih dari 1. Seperti ini. Misalkan 2, 3, 5 dan seterusnya. Pokoknya bukan 1. Terus yang ketiga adalah AX kuadrat min BY kuadrat sama dengan 0. Hanya terdiri dari 2 suku dan tengahnya negatif. Dan semua sukunya ini bisa diakarkan. Contoh ada 4X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah ini nanti pemfaktorannya dibuka lagi. Pernah Bu Il bahas di kelas 8. Ya. Terus yang keempat yaitu faktor selain 3 ini. Jadi faktor biasa. Oke, untuk langsung saja untuk faktorisasi bagaimana contoh soalnya dan penyelesaiannya, ini saya lengkapi dulu ya. Contoh nomor 1, ada X kuadrat plus 5X plus 6, carilah akar-akarnya. Nah, bahasanya seperti ini. Carilah akar-akarnya. Apa sih Bu Il akar-akarnya? Jangan bingung sama terkecoh dengan kalimat ya. Nah, akar itu adalah sebenarnya nilai ini, nilai pengganti. Akar itu adalah berapakah nilai X ini sehingga kalau X itu benar dimasukkan angkanya ke sini itu betul sama dengan 0. Nah, itu namanya akar. Jadi angka kalau dimasukkan ke soalnya ini benar sama dengan 0. Oke, yang nomor pertama, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Karena A-nya itu ini 1, maka pakai faktor. Caranya adalah X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Cari 2 angka, kalau dikali harus ada yang terakhir 6. Kalau ditambah harus ada yang tengah yaitu plus 5. Nah, setelah itu kita cari angkanya. Kira-kira berapa ya yang pas ya? Ini sama ini harus sama, ini sama ini harus sama. Kita coba, ternyata ketemu angkanya 2 sama 3. Kenapa? Karena 2 kali 3 sama dengan 6, 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau sudah betul, tinggal buat tanda kurungnya. Sini X, angkanya plus 2, angkanya plus 3, sama dengan 0. Nah, kalau di kelas 8 itu kita berhenti sampai sini saja. Nah, di kelas 9 kita lanjutkan. Karena sama-sama dengan 0, maka masing-masing kurungnya sama dengan kan 0 semua. Nah, seperti ini sehingga pindah X sama dengan plus 2 kalau pindah jadi min 2. X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan plus 3 kalau pindah jadi min 3. Maka selesai himpunan penyelesaiannya adalah min 2 atau min 3. Sehingga kalau min 2 sama min 3 ini dimasukkan ke sini, maka nanti pasti hasilnya ketemu 0. Kalau misalkan dirasa penjelasan Bu Il terlalu cepat, silakan kalian ulang lagi ya videonya, bolak-balik difahami lagi ya. Karena ini terbatas pada durasi. Yang nomor 2, jika ada contoh 2X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Carilah akar-akarnya. Karena di sini lebih dari 1, maka mencari pemfaktorannya adalah carilah 2 angka, kalau dikali harus ketemu ini dikalikan. Kalau depannya ada angka selain 1, maka belakang sama yang depan dikalikan. 2 kali 6 itu 12. Kalau ditambah sama, yaitu tengahnya. Kalau ini tadi kan juga tengahnya ya, 7. Ketemu yaitu 3 sama 4. Nah, setelah itu buat tanda kurung sama dengan 0. Karena di sini 2X ya, maka di sini juga 2X tanpa kuadrat loh ya. Lalu masukkan angkanya yang sudah ketemu, plus 3 plus 4 dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena di depannya ini adalah 2. Kalau misalkan di depannya ini 3, ya berarti nanti bikinnya 3X dibagi 3. Kalau depannya 5, berarti 5X dibagi betul 5.
Nah, setelah ketemu seperti ini, carilah antara kurung 1 sama kurung 2, mana yang semua angkanya bisa dibagi 2. Iya, kurung yang kedua, yang ini. Ini kok enggak, karena 3 dibagi 2 hasilnya nanti koma, ya kan? Hasilnya desimal, jadi cari yang bulat. Karena ini sama ini bisa dibagi, ini kita tulis lagi 2x plus 3. Yang sini silakan kamu bagi 2. 2x bagi 2x. 4 bagi 2 adalah 2, sama dengan 0. Maka sama dengan kan 0 semua. 2x plus 3 sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 3, pindah x sama dengan min 3 per 2. X sama dengan min 2. Selesai, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3 per 2, min 2. Inilah hasilnya. Contoh yang terakhir, untuk yang seperti ini mungkin nanti takutnya ada soal yang muncul kalian bingung. Misal ada 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Carilah akar-akarnya, silakan difaktorkan. Karena ini hanya terdiri dari 2 suku, tengahnya negatif dan semua angkanya bisa diakarkan, maka langsung bikin 2 kurung, yaitu lengkap plus min atau min plus sama aja. Setelah itu silakan kalian akarkan. 4x kuadrat akarnya 2x, akarnya 25 yaitu 5. Selesai, sama dengan 0. Maka 2x plus 5 sama dengan 0, 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 2. 2x sama dengan 5, maka x sama dengan 5 per 2. Selesai, himpunan penyelesaiannya adalah min 5 per 2, 5 per 2. Semoga bermanfaat. Nanti silakan kalian ulangi lagi ya penjelasan dari Bu Wiil. Nanti kita bisa lanjut ke pertemuan berikutnya, insya Allah jika ada pertemuan tatap muka. Nah, nanti untuk tugasnya Bu Wiil akan tulis setelah ini di grup WA masing-masing kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, semoga bisa dipahami anak ya. Silakan dicek lagi, diulang lagi dari awal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.